Jika mengacu pada Al-Quran, maka tidak ditemukan nama Namrud sebagai raja yang membakar Nabi Ibrahim. Dan untuk bisa mengetahui siapa penguasa yang membakar Nabi Ibrahim adalah dengan cara menyelidiki wilayah asal Nabi Ibrahim. Meski ada narasi tradisi yang mengisahkan asal Nabi Ibrahim, tapi terasa kurang sesuai dengan narasi Al-Quran. Di Al-Quran, dikisahkan tentang Ibrahim yang melakukan pencarian Tuhan, di mana matahari, bulan, bintang pernah dianggap Nabi Ibrahim sebagai Tuhan. Dari kisah pencarian tersebut, bisa disimpulkan baik Nabi Ibrahim maupun kaumnya merupakan penyembah entitas-entitas langit sebagai Tuhan-Tuhan bagi mereka. Sedangkan mengacu pada bukti sejarah, Ur yang berada di Sumeria dan konon katanya merupakan asal Nabi Ibrahim, bukanlah wilayah yang mayoritas masyarakatnya menyembah entitas langit. Maka, ada dua kandidat lokasi berkaitan dengan penyembahan entitas langit sebagai Tuhan. Jika mengacu pada timeline kehidupan Nabi Ibrahim, yaitu Mesir kuno dan Indus Valley. Selain terkait penyembahan, petunjuk kedua yang Al-Quran berikan adalah baca tulis. Hal ini berkaitan dengan narasi Al-Quran yang menyebutkan tentang Luh Ibrahim atau kitab tulisan Nabi Ibrahim. Dari narasi tersebut, mengindikasikan Nabi Ibrahim sudah mengenal baca tulis, begitu juga pada kaumnya. Kedua wilayah tersebut ternyata memiliki budaya baca dan tulis yang dibuktikan dari bukti arkeologis yang ditemukan di kedua wilayah tersebut. Namun, Indus Valley sepertinya harus tereliminasi jika kita sandingkan dengan kisah hijrah Nabi Ibrahim ke sebuah wilayah yang dikenal sebagai Kanaan atau Palestina, dan tersisa Mesir kuno. Dari dua petunjuk Al-Quran dan bukti sejarah, maka dugaan terkuat adalah Mesir kuno. Sekarang, yang menjadi pertanyaan siapa penguasa Mesir kuno yang membakar Nabi Ibrahim? Penguasa Mesir kuno yang membakar Nabi Ibrahim kemungkinan penguasa awal dari kerajaan Mesir, sebelum raja-raja Mesir diberi gelar Fir'aun. Karena dari bukti sejarah, gelar Fir'aun itu baru disematkan kisaran tahun 1400-an sebelum Masehi. Sedangkan gelar Raja Mesir sebelum itu diartikan dengan penguasa Mesir atas dan bawah. Dan jika mengacu pada timeline Nabi Ibrahim, maka dugaan mengarah kepada seorang Raja Mesir kuno pertama yang berhasil menyatukan wilayah Mesir atas dan Mesir bawah, yaitu Raja Narmer. Lalu, sebenarnya siapa Raja Namrud yang dimaksud dalam kisah Nabi Ibrahim? Sebenarnya Nimrod atau Namrud ini adalah tokoh biblikal. Dalam arti, sosoknya hanya ada di dalam Bible dan bukan merupakan tokoh historis. Sejumlah penggalian arkeologis di Mesopotamia tidak menemukan sama sekali baik nama maupun tokoh yang mirip dengan Raja Namrud. Meski Namrud adalah tokoh Bible, tapi perannya dalam kitab tersebut sangatlah minim. Namanya bahkan hanya disebutkan 3 kali dan tidak satupun yang memiliki hubungan dengan Ibrahim. Dalam Bible disebutkan, Namrud digambarkan sebagai keturunan bangsa Kurs dan seorang petarung heroik pertama di bumi. Raja Namrud juga dikenal sebagai pemburu paling hebat di dunia. Dan Raja Namrud berasal dari Assyria. Identifikasi Assyria sebagai tanah Namrud inilah yang berperan besar dalam pengaitan tokoh Namrud dengan Ibrahim yang disebut berasal dari Ur, Kaldes. Pertanyaannya, bila di Bible tidak ada dan di Quran pun tidak ada, lalu bagaimana Namrud
tiba-tiba bisa menjadi seorang archinemi bagi Ibrahim. Sumber masalah pertama dari penafsiran ini terletak pada kesalahpahaman sejumlah penulis Yahudi dalam mengartikan kata Ur Chaldin yang semestinya adalah sebuah kota menjadi Ur sama dengan api. Sehingga kata Ur Chaldin yang semestinya adalah kota Ur dari Chaldin diterjemahkan sebagai api dari Chaldin. Kesalahpahaman ini mengakibatkan cara baca yang salah. Hal selanjutnya yang turut mempengaruhi narasi ini adalah kisah tentang 3 orang yang dibakar hidup-hidup oleh Nebukadnezar dalam Bible. Kemudian, kisah Nabi Ibrahim ini mengalami evolusi kisah. Fase pertama dari kisah ini dapat kita lihat pada Bible yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Dalam kutipan itu, kita bisa temukan bahwa Ibrahim bukanlah orang yang dibakar, tapi justru orang yang menyalakan api untuk membakar rumah berhala milik ayahnya. 3 abad kemudian, kisah tersebut mulai berkembang menjadi Ibrahim sebagai sosok yang dibakar. Pada Bible tersebut yang ditulis pada abad pertama, di sini Ibrahim memang sudah menjadi orang yang dimasukkan ke dalam api, tapi pelakunya bukan Namrud, melainkan Yoktan. Lalu, kapan tokoh Namrud masuk dalam narasi? Pada awal abad pertama, sebenarnya Namrud sering diidentikan dengan sosok Zarathustra. Bagi sebagian orang, Zarathustra juga dianggap sebagai nabi seperti Ibrahim dan kemungkinan hidup semasa dengannya. Dalam folklore yang tersebar di Levan pada era antik akhir, Zarathustra juga dikenal sebagai orang yang selamat dari amukan api tanpa terluka sama sekali. Kisah tersebut bisa kita lihat pada Orantions of Dio Constantius yang ditulis pada awal abad kedua Masehi. Pengaitan Zarathustra dengan Namrud pertama kali muncul dalam literatur Kristen Pseudo yang ditulis antara abad ketiga hingga kelima Masehi. Pengaitan ini membuka interpretasi baru bila Namrud yang merupakan perwujudan dari Zarathustra adalah seorang penyembah api. Sementara itu, sejumlah Robi juga melihat bahaya bila sosok Ibrahim disandingkan dengan Zoroaster yang sama-sama perintis ide penyembah Tuhan yang satu. Sehingga muncullah narasi baru yang menjadikan Namrud yang merupakan personifikasi dari Zoroaster sebagai sosok yang membakar Nabi Ibrahim.